Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin. Saya mahasiswa dari kampus Tikes IST Buton, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tentang osteoporosis. Untuk definisi osteoporosis sendiri adalah kondisi tulang menjadi tipis, rapuh, keropos, dan mudah patah akibat berkurangnya massa tulang, khususnya kalsium yang terjadi pada waktu lama. Selanjutnya, tipe osteoporosis. Pertama, osteoporosis primer dapat timbul tanpa ada keadaan yang mendasari atau secara tiba-tiba. Kedua, osteoporosis sekunder terjadi karena adanya penyakit tertentu atau akibat dari pengobatan. Bisa dilihat di gambar ini, di sini ada dua tulang dan bisa dibedakan sendiri mana tulangnya masih sehat dan sudah keropos. Selanjutnya, osteoporosis primer. Pertama, osteoporosis pasca menopause. Timbul setelah menopause sebagai akibat rendahnya hormon estrogen. Tipe ini terjadi pada usia 55-70 tahun. Yang kedua, osteoporosis senilis. Timbul pada usia lanjut dengan usia sekitar 70-85 tahun. Yang ketiga, osteoporosis juvenil osteopatik terjadi pada anak-anak usia dewasa, diduga penyebabnya karena faktor genetik. Selanjutnya, osteoporosis sekunder. Yang pertama, kelainan endokrin atau hormon. Yang kedua, akibat operasi pengangkatan kedua indung telur atau sebagian lambung. Yang ketiga, berkurangnya insulin pada penderita DM tipe 1. Yang keempat, hipertiroksin atau penderita penyakit kondok. Yang kelima, anoreksia berbisa. Selanjutnya, faktor risiko. Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, usia. Yang ketiga, ras atau suku. Yang keempat, keturunan penderita osteoporosis. Yang kelima, jenis tubuh. Yang keenam, mengonsumsi obat. Ketiga, yang ketujuh, faktor gaya hidup. Terakhir, faktor diet. Sini juga ada gambar, bisa lihat sendiri. Selanjutnya, pengobatan. Untuk pria dan wanita yang menderita osteoporosis harus mengonsumsi kalsium dan tambahan vitamin D. Selanjutnya, wanita pasca menopause yang menderita osteoporosis juga bisa mendapatkan hormon estrogen dan progesteron atau alendronat. Selanjutnya, untuk pria jika kadar hormon testosteron rendah bisa diberikan testosteron. Di sini ada juga gambar. Selanjutnya, pencegahan osteoporosis. Yang pertama, cukupi asupan kalsium dan vitamin D. Kedua, lakukan olahraga secara rutin. Ketiga, hindari rokok dan mengkonsumsi alkohol. 4, konsultasi kepada dokter terkait kesehatan tulang Anda. Yang terakhir, lakukan tes kepada tulang. Sini juga ada gambar, bisa lihat sendiri. Selanjutnya, latihan jasmani. Pertama, dilakukan untuk mencegah dan mengobati osteoporosis. Yang kedua, latihan jasmani dengan menggunakan beban berguna untuk melenturkan dan menguatkan tulang. Ketiga, latihan sederhana seperti berjalan, menari, naik turun tangga, maupun mampu menguatkan tulang. Selanjutnya, kalsium. Semakin bertambah umur, kemampuan untuk menyerap kalsium menurun. Usia 80 tahun hanya menyerap 1/2 dari kalsium yang ada dalam makanan. Wanita atau laki-laki yang mengalami pemerosotan laktosa sehingga hanya sedikit kalsium susu yang diserap. Lanjut, sumber bahan makanan tinggi kalsium. Yang pertama, susu dan hasil olahannya. Yang kedua, seafood atau ikan, udang, kerang, dan kepiting. Yang ketiga, kacang-kacangan dan olahannya. Yang keempat, sayuran hijau seperti brokoli dan singkong. Selanjutnya, kalsium sesuai umur. Umur 0-6 bulan
210 mg. Umur 7-12 bulan membutuhkan kalsium 270 mg. Umur 1-3 tahun membutuhkan 500 mg. Umur 4-8 tahun membutuhkan 800 mg. Umur 9-18 tahun membutuhkan 1300 mg. Umur 19-50 tahun membutuhkan 1000 mg. Selanjutnya, zat gizi yang dapat meningkatkan pengeluaran kalsium. Yang pertama ada garam, protein, dan kafein. Selanjutnya manfaat vitamin D. Vitamin D adalah kunci yang membuka pintu dan membiarkan kalsium masuk ke dalam tubuh. Tidak perlu mengonsumsi kalsium dan vitamin D di waktu yang bersamaan untuk menambah manfaat dari penyerapan kalsium. Selanjutnya, sumber vitamin D. Yang pertama ada matahari, susu dan margarin difortific. Ketiga, kuning telur. Selanjutnya, hati, dan terakhir minyak hati ikan. Oke, terima kasih dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.